Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat yang lain surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salah satunya dengan berbuat kebaikan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah atau berbuat ihsanlah. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin, dan berbuat baiklah. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ihsan atau berbuat baik ini ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah kita berbuat ihsan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita mewujudkan ihsan ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah melihat dirimu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan yang pertama adalah kita menghadirkan dalam setiap ibadah, setiap amal soleh, setiap ketaatan yang kita lakukan, kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, sehingga seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan kita dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri untuk sholat, baik sholat-sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah nafilah, sholat sunnah yang dianjurkan, maka kita hadirkan dalam benak kita Allah sedang melihat sholat yang kita kerjakan. Allah mengetahui ibadah sholat yang kita lakukan, sehingga diharapkan
ketika kita menghadirkan ihsan, yaitu kita merasa diawasi oleh Allah, maka ibadah kita menjadi lebih baik. Ibadah kita lebih kita perhatikan. Jadi kita beribadah bukan hanya menggugurkan kewajiban, salat yang penting salat, tidak. Kita tanamkan sebagaimana Nabi mengatakan fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah melihatmu. Ketika kita salat sunnah di rumah, salat tahajud, salat witir, salat duha misalnya, maka hadirkan ketika kita salat sendirian di rumah, Allah melihat kita, Allah melihat ibadah kita. Maka salat yang kita kerjakan bukan salat yang asal-asalan, tapi salat yang bermutu, salat yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, seluruh ibadah yang kita kerjakan, maka yakinlah Allah melihat ibadah kita. Ketika kita baca Al-Quran, Allah melihat bacaan Al-Quran kita. Ketika kita sedekah, Allah melihat sedekah kita. Maka seluruh ibadah, seluruh amal soleh tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering mendengar atau kita pernah membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Oleh karenanya dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam melakukan ketaatan, perhatikan masalah kualitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian, dan Allah Maha tahu siapa di antara kita yang paling bagus ibadahnya, yang paling bagus ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ihsan yang bentuk yang pertama ketika kita melaksanakan perintah Allah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan yang kedua adalah ihsan dalam berbuat baik kepada sesama makhluk, atau bisa dikatakan hablum minan nas. Hubungan kita dengan sama manusia ini juga kita tidak boleh kita lupakan. Karena termasuk firman Allah tadi, wa ahsinu, berbuat baiklah, kita berbuat baik kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat ihsan kepada seluruh makhluk, terutama kepada sesama manusia atau hablum minan nas, maka banyak di sana manusia-manusia yang kita bermuamalah, kita bergaul, kita berinteraksi dengan mereka. Maka tentunya sekian banyak manusia ini yang harus kita perhatikan itu semuanya. Di antaranya adalah misalnya kita berinteraksi dengan kedua orang tua kita. Maka dalam berinteraksi dengan kedua orang tua, Allah mengatakan, Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu, maka berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada keduanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara hablum minan nas, hubungan kita dengan sama manusia, maka perhatikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Baik ketika kedua orang tua kita masih hidup ataupun ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Maka seorang anak tetap harus berbuat baik, harus berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan tingkah laku yang baik, adab dan etika dijaga ketika kita berada di hadapan orang tua kita. Adapun ketika orang tua kita sudah meninggal, maka seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Itu senantiasa mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan supaya orang tuanya diberikan nikmat kubur, dilindungi dari azab kubur. Ini merupakan berbuat baik kepada orang tua, dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Masyaallah muslimin, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbuat baik kepada orang tua, maka harus kita perhatikan adalah berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita. Karena mereka termasuk manusia yang kita bergaul dengan mereka. Maka perhatikan bagaimana akhlak kita kepada istri kita, bagaimana muamalah kita kepada anak-anak kita. Apabila istri kita salah, maka kita nasihati, kita luruskan, kita ngasih saran. Begitu pula anak-anak kita, ketika mereka keliru,
ketika mereka berbuat khilaf, maka kita ingatkan. Karena termasuk kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita adalah berbuat baik kepada mereka. Kita berikan kepada mereka nafkah yang halal, nafkah yang berkah, bukan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik juga kita lakukan kepada para tetangga kita. Kan tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan dan belakang rumah kita. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jar, senantiasa malaikat Jibril itu mengingatkan aku tentang masalah tetangga. Di saking pentingnya seorang muslim berbuat baik kepada tetangga, sampai malaikat Jibril sering datang kepada Nabi untuk menyampaikan agar berbuat baik kepada tetangga. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada seluruh manusia, kepada anak yatim. Apabila kita punya harta, kita santuni anak yatim. Berbuat baik kepada fakir miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan, maka kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Inilah upaya atau cara kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada seluruh manusia atau berbuat baik kepada manusia ini bisa dengan beberapa hal. Yang pertama, kita berbuat baik dengan ilmu yang kita miliki. Apabila kita punya ilmu kita mungkin sedikit, tapi ajarkan, sebarkan ilmu tersebut. Orang yang nggak bisa ngaji, kita ajari bagaimana dia bisa ngaji. Orang yang tidak tahu zikir pagi petang, kita ajari. Maka berbuat baik kepada manusia salah satunya adalah dengan ilmu, mengajarkan ilmu. Kemudian berbuat baik kepada manusia adalah dengan harta kita. Apabila kita memiliki harta yang lebih, harta yang kecukupan, maka jangan lupakan saudara-saudara kita. Saat ini saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saudara kita yang di Lumajang, mereka diuji oleh Allah dengan musibah adanya erupsi Gunung Semeru, dan saudara-saudara kita yang lain yang mereka membutuhkan urunan tangan bagi kita semuanya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik setelah ilmu, kemudian berbuat baik dengan harta, maka berbuat baik dengan tenaga kita. Mungkin ilmu kita tidak banyak, harta kita tidak banyak, tapi kita punya tenaga. Kalau ada orang misalnya pindahan rumah, kita bantu dengan tenaga kita. Apabila ada kerja bakti, maka kita datang yang paling awal, kemudian terakhir pulang, kita bantu dengan tenaga kita. Kemudian berbuat baik bisa dilakukan dengan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bermanfaat. Kita punya ide ini, punya ide itu, sampaikan. Mungkin ide kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut mendapatkan manfaat dari ide yang kita sampaikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbuat ihsan dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Kita berbuat baik kepada binatang, karena binatang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar, pernah menyimak hadis Nabi SAW ketika ada seseorang memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan? Apa kata Nabi? Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut. Allah berterima kasih kepada orang tadi. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik ini bukan hanya kepada sesama manusia, tapi berbuat baik juga kepada binatang, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada segala hal, termasuk dalam berbuat baik kepada binatang. Apa kata Nabi? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dibahata. Apabila kalian membunuh binatang yang boleh dibunuh, maka bunuhlah binatang dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinu adibahata, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyembelih dengan cara yang baik adalah dengan menajamkan pisaunya. Kemudian hewan yang kita sembelih ini kasih tabir, dikasih hijab. Jangan kita menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain,
karena binatang juga punya perasaan. Oleh karenanya marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berbuat kebaikan sangatlah banyak. Di antaranya dalam ayat tadi Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Apabila kita berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang, maka yakinlah Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh indah dan sungguh istimewa apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba cinta kepada Allah adalah kewajiban. Kita semuanya wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya agar kita dicintai oleh Allah adalah dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin balasan kebaikan adalah kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, maka balasannya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus ingat bahwasanya kebaikan yang kita lakukan manfaatnya 100% kembali kepada kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik kepada diri kalian. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu manfaatnya 100% kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat baik, maka yakinlah Allah akan membalas kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan itu, pasti akan ada balasannya di dunia kelak atau balasan yang Allah berikan nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbuat keburukan, berbuat kezaliman kepada siapapun, karena kezaliman ini membahayakan kita kala di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilal kufra wal kafarata wal mulhidin a'da'aka a'dad-din. Allahumma aslih ulata umurina warzuqhum bitanatan salihan tu'inuhum alal birri wa taqwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.